Video ini menjelaskan tentang bagaimana men-setting bagian terpenting saat akan melakukan publishing EFG. Dengan menggunakan standar EFG, arsitek dapat membuat beberapa set untuk dipublish khusus dengan persyaratan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, kita akan membuat 3 EFG publisher set yang berbeda, yang masing-masing diperuntukkan untuk berbagi informasi desain dengan engineer yang berbeda. Pertama, kita harus membuat model view khusus yang hanya menampilkan informasi bangunan yang akan kita publish. Di sini Anda bisa lihat architectural model yang berisi desain seluruh bangunan yang berhubungan dengan desain arsitektur, termasuk finishing permukaan, pembukaan, dan sebagainya. Pada load bearing model, hanya menampilkan elemen load bearing dan struktur seperti struktur inti tiang, beam, dan slab. Tidak ada pintu atau plafon ditampilkan di sini. Hal tersebut yang akan dibagikan dengan structural engineer. Di sini Anda hanya bisa melihat zona 3 dimensi dari suatu proyek. Dengan stempel zona yang memperlihatkan kategori zona untuk kepentingan peletakan pemanas ruangan dan ventilasi. Mari kita tampilkan project organizer. Di sini kita bisa mengedit dan mengelola semua publisher set. Kita mempublish beberapa set sekaligus dengan sekali klik saja. Archicad akan membuat ulang set dari informasi model bangunan yang terpusat. Jadi, semua set yang dipublish selalu up to date. Dan jika ada perubahan di menit-menit akhir, itu akan masuk di dalamnya. Ini merupakan list EFG export yang berisi 3 model yang ditunjukkan sebelumnya, untuk dibagikan dengan 3 pihak yang berbeda. Kita bisa menggunakan EFG translator yang berbeda untuk tiap-tiap model. Ini untuk memastikan bahwa kebutuhan EFG dari pihak penerima telah diperhitungkan dan dipenuhi. Contohnya, MEPM Engineer biasanya memakai aplikasi DDS CAD MEP. Kita akan memakai translator yang sesuai dengan aplikasi tersebut ketika akan mengekspor zona 3 dimensi. Kita bisa pilih EFG Translator Tag Structure ketika akan mempublish elemen struktural dari model. Kita akan menggunakan Translator General Export untuk mempublish architectural model view. Translator ini digunakan ketika tidak ada info aplikasi yang digunakan oleh pihak penerima. Ingat, jika dengan translator EFG, kita bisa menyesuaikan informasi yang kita bagi dengan pihak lain. Dengan opsi translator, kita bisa mengecek informasi lain tentang translatornya. Dengan opsi elemen to export, kita bisa memilih elemen apa saja yang dipertimbangkan dalam proses publishing. List translator for export menampilkan semua translator yang dapat digunakan. Kolom description menyediakan informasi tambahan tentang translator yang kita pilih. Kolom setting menampilkan pengaturan dari translator. Kita bisa mengubah pengaturan translator, bahkan membuat translator yang baru. Ini sangat berguna jika kita ingin menyesuaikan konten yang bisa kita publish berdasarkan request khusus dari pihak penerima. Untuk melakukannya, mari buka dialog box dari EFG Translator. Mari lihat contoh bagaimana untuk membuat custom type mapping yang bisa dipakai untuk model arsitektural dan struktural. Pilih translator General Export yang bisa kita gunakan untuk model arsitektural. Conversion preset menampilkan beberapa list preset. List ini berisi komponen dari translator. Satu translator bisa berisi beberapa list preset. Preset ini sudah siap digunakan, tapi juga bisa diubah. Kita juga bisa membuat preset baru. Ini yang disebut dengan type mapping. Proses ini membuat kita dapat menghubungkan elemen classification dengan EFG types. Elemen classification pada Archicad menetapkan jenis metadata tambahan yang dipasangkan dengan elemen tertentu. Dengan menggunakan translator, kita bisa mengaitkan type mapping dengan tampilan model bangunan.
Salah satu kelebihan penting dari preset adalah kita bisa menggunakan dan mengkombinasikan elemen yang dibutuhkan saja ketika sedang mengimport maupun mengekspor data EFG model. Mari lihat bagaimana cara menggunakan type mapping dalam latihan. Dalam menu type mapping, kita bisa memilih EFG type dari masing-masing ArchiCAD elemen. Mari kita lihat settingan dari NGB Type Mapping Architectural. Daftar atau list dari ArchiCAD Element Classification dalam proyek ini ditampilkan di sebelah kiri. Mari pilih Window Classification. Kita bisa memeriksa dan mengedit EFG Type yang sesuai di sebelah kanan. Di sini, kita bisa menentukan EFG Type yang sesuai dengan elemen ArchiCAD untuk EFG Export. Contohnya, semua ArchiCAD window elemen akan disesuaikan menjadi tipe EFG window. Sekarang mari lihat bagaimana menambah dimensi jendela dan informasi file rating pada EFG yang diekspor. Hal ini bisa diedit dalam Property Mapping Preset pada translator. Dan ini juga merupakan property mapping dari NGB Property Mapping Architectural yang awal. Sekarang mari kita pilih opsi Map EFG Properties for Export. Pilih EFG Window Style. Kita bisa lihat mapping rule telah ditambahkan ke bagian name dari window. Mari kita cek rule content. Ada 3 tipe informasi yang berbeda yang diinsert ke dalam sini. Mari lihat apakah mapping ini benar. Dengan menggunakan EFG Project Manager. Perhatikan bahwa informasi tambahan ditampilkan di sebelah kanan. Ini penting karena biasanya pihak penerima meminta informasi-informasi seperti ini. Hal tersebut merupakan contoh lain dari elemen mapping untuk model struktural. Mari tampilkan EFG Translator. Kemudian pilih tag class Structure Export. Selanjutnya, kita ingin mengetahui info tambahan tentang load bearing slab dan dinding-dinding. Dan ingin menampilkan dimensi dari elemen-elemen ini dan juga file ratingnya. Mari tampilkan NGB Type Mapping yang ada di opsi Type Mapping. Setelah memilih slab, kita bisa lihat bahwa EFG yang telah sesuai adalah EFG slab. Lalu, jika kita pilih wall atau dinding, kita lihat EFG wall adalah EFG tipe yang sesuai untuk bagian tersebut. Mari tampilkan property mapping dan lihat NGB property mapping yang sebelumnya kita lihat. Kemudian pilih EFG slab type. Perhatikan bahwa data name telah berubah dan sedikit dengan menambahkan mapping rule. Kemudian pilih EFG wall type. Perhatikan juga bahwa data name telah berubah sedikit dengan menambahkan mapping rule. Sebelum kita publish, kita bisa verifikasi efek dari pengaturan sebelumnya. Mari tampilkan elemen load bearing dalam 3 dimensi. Kemudian, mari tampilkan elemen load bearing dalam 3 dimensi. Seperti ini. Kemudian tampilkan EFG Project Manager. List type produk menampilkan informasi tambahan di sebelahnya. Informasi tambahan tersebut berguna bagi structural engineer untuk mendesain skema load bearing dari bangunan. Ingat bahwa pengaturan yang berhubungan dengan tipe elemen bisa diubah melalui menu Map EFG Properties for Export. Ketika semua mapping elemen sudah benar, kita bisa mempublish EFG set menggunakan organizer. ArchiCAD membuat kita dapat memilih dan menggunakan beberapa property mapping dalam satu project design, yang juga bisa dihubungkan dengan banyak EFG types sehingga memungkinkan untuk menyesuaikan konten EFG set yang akan dipublish. Hal tersebut demi memuaskan dan memenuhi persyaratan atau requirement dari engineer. Terima kasih.